yang disebut hari ini kita temanya adalah membangun masyarakat cerdas hukum. Tapi sebetulnya di tempat lain juga harusnya ada lagi membangun aparat yang cerdas hukum. Jadi aparat pemerintah dan masyarakat itu harus sama-sama memiliki kecerdasan hukum. Tapi kalau kita dibandingkan, aparat itu pasti lebih cerdas hukumnya ketimbang kita. Karena apa? Mereka yang membuat, mereka yang mencetak, mereka yang mempublikasikan, dan mereka yang paling tahu lah tentang hukum ketimbang masyarakat. Masyarakat belum tentu kan dia membaca, belum tentu dia punya akses terhadap informasi hukum, belum tentu kan. Akses informasi tentang hukum itu lebih mungkin itu diterima oleh pejabat pemerintah atau pemerintah. Maka pada saat kita misalnya melaksanakan kegiatan-kegiatan proses hukum, mestinya aparat juga harus taat pada hukum yang berlaku. Misalnya di mana kalau misalnya ada petugas menangkap tanpa prosedur hukum yang pas misalnya. Ya kita begitu mengetahui setiap penangkapan itu harus ada dasar perintah penangkapan, ada dasar hukumnya, semua ada dasar-dasarnya gitu. Dan harus dibacakan juga hak-hak yang ditangkapnya, harus dibacakan juga sama dia. Kalau itu tidak dilalui, maka pasti aparat itu akan melanggar hukum. Dan itu ada forumnya. Di dalam proses peradilan di Indonesia itu dikenal dengan namanya forum pra-peradilan. Bila ada orang yang ditangkap dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, maka yang bersangkutan bisa melakukan gugatan pra-peradilan di pengadilan untuk menguji apakah tindak aparat yang melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum yang benar itu dibenarkan atau disalahkan. Kalau putusannya disalahkan, maka yang bersangkutan harus dibebaskan. Dan dia berhak sebetulnya menerima ganti rugi. Begitu ya. Jadi aparat penegak hukum mestinya melakukan tindakan hukum itu harus sesuai dengan hukum. Harus itu. Karena dia akses informasi terhadap hukum lebih bagus, lebih terbuka ketimbang kita warga masyarakat. Warga masyarakat kan sangat terbatas aksesnya, masuknya untuk memperoleh informasi hukum. Begitu ya Pak ya.